Halo pemirsa YouTube, welcome back to my channel. Masih bersama saya di sini di channel Movie Terbaik untuk selalu update seputar movie terbaru yang akan saya hadirkan setiap hari. Terima kasih untuk Anda yang sudah subscribe dan yang masih stay tune di channel ini. Semoga diberi kesehatan dan berkah segalanya. Kali ini saya akan mereview sebuah film yang sedang menjadi trending topik, yang kabarnya selama beberapa hari tayang saja sudah mengundang jutaan penonton. Film ini memakan biaya sebesar 15 miliar dan kabarnya sudah menghasilkan sebanyak 50 miliar rupiah. Anda penasaran dengan jalan ceritanya? Simak terus video ini hingga akhir. Dan untuk Anda yang baru saja bergabung, jangan lupa untuk menekan tombol subscribe dan juga loncengnya. Selanjutnya saya akan membacakan sinopsis film yang belakangan menjadi sorotan masyarakat sejak awal penayangannya pada tanggal 30 April 2022 lalu. Banyak yang penasaran dengan film horor Indonesia yang diangkat dari kisah nyata 13 tahun silam ini. Anda bisa menyimak cerita selengkapnya di channel ini. Seperti yang telah diketahui, sebelum diangkat ke layar lebar, cerita KKN di Desa Penari lebih dulu viral di Twitter. Cerita tersebut awalnya diunggah oleh salah satu pengguna Twitter yang bernama Simple M81378532 pada tahun 2019 silam. Menurut pengunggah kisah tersebut merupakan kisah nyata yang terjadi di sebuah desa di Jawa pada tahun 2009. Kisah mistis itu dialami oleh 6 mahasiswa yang melaksanakan kuliah kerja nyata di desa terpencil. Keenam mahasiswa tersebut bernama Ayu, Nur, Widya, Bima, Anton, dan Wahyu. Adapun kisah KKN di Desa Penari dibagi menjadi dua versi, yakni cerita versi Nur dan Widya. Lantas seperti apa cerita lengkap KKN di Desa Penari versi Nur? Simak ulasannya berikut ini. Nur merupakan gadis yang memiliki cita-cita menempuh pendidikan di universitas yang ia impikan sejak kecil. Bulan demi bulan telah ia lalui hingga akhirnya sampailah dia pada semester akhir yang menuntutnya untuk menyelesaikan tugas pengabdian kepada masyarakat atau dikenal dengan KKN. Nur dan keenam temannya harus mencari tempat KKN sendiri lantaran mereka tidak berkesempatan untuk turut mengikuti KKN yang telah ditentukan dari kampus. Suatu malam, Ayu, teman sefakultas Nur, baru saja membicarakan rencananya. Ia telah memilih tempat yang cocok untuk melakukan kegiatan KKN mereka dan Nur akan ikut dalam observasi pengenalan lokasi KKN. Nur kemudian bersiap untuk keberangkatannya ke desa yang dimaksud Ayu. Di sela-sela itu, Nur teringat bahwa ia harus segera memberitahu rekannya yang lain karena KKN merupakan kegiatan yang harus dilaksanakan secara bersama. Hari demi hari pun berlalu dan tiba saatnya Nur berangkat ke desa yang menjadi lokasi KKN. Nur pun melihat mobil kijang yang berhenti. Keluarlah Ayu, sahabatnya disusul dengan seorang laki-laki di belakangnya. Nur membatin, mungkin itu Mas Ilham, kakak laki-laki Ayu yang akan mengantarkan mereka ke lokasi KKN. Kemudian Mas Ilham membawakan barang Nur menuju mobil. Tak lama setelah itu mobil pun melaju. Ayu terlihat begitu antusias menceritakan desa tersebut, sementara Nur ia merasa tidak nyaman. Sebenarnya banyak hal yang membuat Nur merasa bimbang, salah satunya tentang lokasi, waktu, dan sebagainya. Sejujurnya ini kali pertama Nur pergi ke arah timur. Sebagai perempuan yang lahir di daerah barat, ia sudah banyak mendengar rumor tentang daerah timur, salah satunya tentang kemistisannya. Keadaan mistis bukan hal yang baru bagi Nur, bahkan ia sudah kenyang dengan berbagai pengalaman akan hal tersebut. Saat menempuh pendidikan sebagai seorang santriwati, ia sering mengabaikan perasaan tidak bisa muncul karena kebetulan semata. Namun anehnya malam ini belum pernah Nur merasa setidak enaknya seperti saat itu. Benar saja, perasaan aneh itu terus bertambah seiring dengan mobil yang terus melaju. Salah satu pertanda buruk terjadi seketika. Sebelum memasuki kota J di mana tujuannya kota B, Nur melihat kakek-kakek yang meminta uang di persimpangan. Ia seakan melihat Nur dengan tatapannya yang prihatin. Tak hanya itu saja, si kakek menggelengkan kepalanya seolah memberikan isyarat pada Nur yang ada di dalam mobil agar mengurungkan niatnya. Namun Nur tidak bisa mengambil keputusan apapun sebab ada temannya yang lain yang menunggu kabar baik dari observasi hari ini. Hujan tiba-tiba saja turun. Tanpa terasa 4 jam lebih perjalanan tersebut telah ditempuh. Mobil berhasil berhenti di sebuah rest area yang sepi sebelum akhirnya melanjutkan perjalanan. Di tengah hutan yang gelap, Nur mendengar yang memanggil-manggil namanya.
Hutan di desa ini adalah di dalam hutan, kata Mas Ilham. Namun Nur tidak berkomentar, ia hanya berdiri di samping mobil yang berhenti di tepi sebuah jalan hutan. Hutan tersebut merupakan sebuah hutan yang sudah dikenal oleh masyarakat Jawa Timur. Tak lama kemudian terlihat nyala lampu dan suara motor. Mas Ilham melambaikan tangannya. Nur dan Ayu kemudian mengangguk pertanda ia mengerti. Tanpa berpikir panjang, Nur sudah duduk di jok belakang. Dan mereka pun berangkat. Perjalanan kini mulai memasuki jalan setapak. Dengan tanah yang tidak rata membuat Nur harus memegang dengan kuat jaket bapak-bapak yang memboncengnya. Terlihat tanah masih lembab ditambah dengan embun fajar yang juga terlihat di sana sini memenuhi pepohonan rimbun. Tiba-tiba Nur melihat sesosok wanita yang sedang menari di atas batu seakan menyambut dirinya yang datang di desa tersebut. Penari itu kelihatannya matanya tajam dengan paras elok dan cantik. Kemudian wanita tersenyum seolah sedang menyambut tamu yang sudah ia tunggu. Nur lalu melihatnya di jalan lain, tetapi Nur terkejut mendapati si wanita sudah hilang tanpa jejak. Nur lalu melihatnya di jalan lain, tetapi terkejut mendapati si wanita sudah hilang tanpa jejak. Ia sadar bahwa dirinya sudah disambut dengan sosok entah apa itu. Setelah memasuki desa, Mas Ilham kemudian berpelukangan dengan seorang pria yang mungkin seumuran dengan ayahnya yang ada di rumah. Pria itu terlihat ramah dan murah senyum. Dengan menyambut tangannya, Nur mendengar si pria memperkenalkan diri. Kemudian Ilham menyampaikan maksud kedatangannya untuk meminta izin diadakan kegiatan KKN di desa tersebut yang akan dilaksanakan adiknya, Ayu, dan keenam rekannya termasuk Nur. Demikianlah sinopsis film KKN di Desa Penari Part 1. Tetap stay tune di channel ini untuk kelanjutan kisahnya. Thanks for watching and see ya in the next video.